Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, apa kabar? Sesuai dengan janji, saya akan live malam ini untuk membahas tentang mendadak pengusaha gara-gara corona. Ya, malam ini saya akan ditemani oleh tiga tepatnya alumni dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Wawan dengan istri, kemudian Mbak Rika dari E-Lobster, dan yang ketiga adalah Mbak Indah, juga dari UI, Angkatan 84 kalau nggak salah. Ya. Beliau katanya sedang mempersiapkan pensiun. Bentar, saya beresin dulu nih. Belibet sekali. Oke. Sedang mempersiapkan pensiun, sehingga perlu membuka wawasan tentang bagaimana sih starting a business gitu ya. Nah, itu barangkali nanti kita bisa bahas sama-sama. Nah, sebetulnya sudah lama saya menggagas workshop yang seperti ini ya. Workshop praktis dari teman-teman yang baru berusaha, kemudian menemukan masalah bagaimana menyesuaikan dengan kondisi bisnis saat ini. Nah, ini banyak sih teman-teman dari alumni juga ada, kemudian dari bentar ya, saya sambil ngidupin komputer saya ini tadi mati, tiba-tiba mati sendiri. Lah, saya kan gaptek, jangan mati ya. Oke, jadi banyak teman-teman yang mengeluh pada saya, baik langsung maupun lewat WA, yang mengatakan, Pak Abi, saya ini menyiapkan masa pensiun saya. Apa sih? Karena beliau nggak kepingin pensiun itu diam aja gitu. Malu sama Pak Abi katanya. Loh, kenapa? Ya, Pak Abi ini usia sudah lewat dari usia pensiun, tapi masih aktif gitu. Saya bilang, saya bukan retirement, saya maunya refire. Diapiin lagi, gitu, dihidupkan kembali apinya. Nah, caranya gimana? Ya, gaul lah sama anak-anak muda zaman sekarang, belajar. Kalau perlu belajar sama yang muda nggak apa-apa. Kayak saya belajar Facebook Ads itu sama guru saya namanya Iqbal Maulana, itu umurnya 23 tahun. Ya, dia malu-malu ngajar saya, tapi saya bilang nggak masalah. Mungkin saya ahli di satu bidang, tapi di bidang lain saya fakir kan, bisa aja. Saya nggak punya ilmunya, jadi saya bisa belajar kepada siapapun. Ya, ini sambil saya menyapa beberapa teman yang saya kenal, ada Coach Robi Cahyadi ini dari jauh nih, dari Pekanbaru. Kemarin ikut 4 hari bareng saya, workshop mind hacking jingle ya, seru ya. Karena kebetulan Mas Robi ini juga menciptakan jingle ya. Jadi terus ada Mas Doni dari Ucomic gitu. Nah, ada juga yang mengeluh pada saya karena dirumahkan, terus kemudian gimana Papi, saya dapat dapat gaji 50%, kan nggak cukup nih buat keluarga. Waduh, saya bilang, tunggu, ini saya harus buat persiapan seperlunya ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, wah, kayak saya kena PHK nih Papi.
Udah gitu pesangonnya pun ditawar gitu. Ya, nasihat saya cuman ya nggak cuman Anda yang mengalami, hampir semua orang seluruh dunia yang kena pandemi ini ya mengalami ini. Jadi ya bersabar sambil kita berusaha. Jadi sebetulnya saya punya aplikasi yang sudah saya launching tahun lalu 24 Agustus berbarengan dengan saya melaunching ini Indonesia Spicing the World. Sayangnya kemudian ada hambatan teknis sehingga sampai dengan bulan Februari itu belum siap. Dan begitu kena COVID, ya udah kita kita sepakati untuk mati surikan dulu gitu ya. Sampai nanti kemungkinannya itu ada. Nah, belakangan saya udah nggak tahan dengan keluhan-keluhan ini, akhirnya saya bilang sama partner saya, tolong dihidupin deh. Dihidupin karena sekarang ini waktunya teman-teman membutuhkan aplikasi itu. Aplikasi namanya UKM 4.0. Nah, aplikasi ini sebetulnya ada dua ya, job creation sama income creation. Jadi, Waalaikumsalam, ini ada yang bilang salam, saya harus menjawab. Job creation artinya untuk teman-teman yang kena PHK, berniat membuat produk, maka saya siapkan sebuah aplikasi yang untuk membangun jaringan penjualan. Sementara bagi yang kena PHK, nggak punya produk, nah saya sediakan aplikasi ini untuk menjadi bagian dari jaringan, yaitu menjadi reseller. Ya, itu judulnya Profit 30% tanpa punya produk. Itu hebat itu. Nah, mudah-mudahan nanti nama aplikasinya UKM 4.0. Mudah-mudahan nanti Desember sudah up lagi sehingga teman-teman bisa join, terserah mau job creation atau mau income creation, terserah ya. Nah, kebetulan teman-teman alumni UI tahun 84, angkatan 84 ini menghubungi saya. Tapi ini teman-teman UI 84 ini sudah pada mau pensiun nih. Jadi gimana kalau Pak Bi buatin paket workshop untuk mereka? Wah, pas banget nih. Jadi saya memikirkan untuk teman-teman UKM di luar sana. Dan dari alumni UI juga ada kebutuhan. Ya udah, ayo kita bareng-bareng deh. Karena bebannya terlalu berat sehingga kalau diangkat sendiri nggak akan kuat. Jadi kita harus bareng-bareng sama-sama kita bahas, kita cari solusinya dan seterusnya. Nah, saya lihat apakah tamu saya sudah request untuk live bareng. Saya coba cari dulu, pelan-pelan ya Mas ya, sabar. Udah tua nih matanya udah nggak setajam dulu ya, jadi kalau nyari-nyari gitu tuh rada-rada siwer juga gitu. Bentar, ini juga mencang-mencong nih kameranya nih. Kayaknya udah mesti pakai selotip gitu. Lakban. Oke. Kok saya udah sampai ke atas nih. Kok nggak ada yang... Oke, tadi bilangnya saya yang manggil. Jadi saya panggil sekarang Mbak Rika dari e-Lobster. Nah, ini udah ada nih Mbak Rika nih. Coba saya ajakin live bareng. Ya. Saya tunggu beliaunya, mudah-mudahan yes. Selamat malam Mbak Rika. Malam Pak Bi. Ya, mohon maaf tadi baru saya panggil. Saya nyari susah banget nih. Ini teman-teman yang dari tadi udah saya ajak ngobrol.
tentang keadaan sekarang. Monggo silakan kalau nah musiknya bisa dikecilin nggak, Pak? Karena kalau rebutan suaranya nanti. Ya. Musik apa ya? Gak ada musik, Mas? Enggak. Oh gitu ya? Waduh, dari luar nih kayaknya. Iya, mesti ditutup. Karena nanti Iya, rebutan sama suaranya Mbak Rika. Oke, ada tadi saya udah dangdutan jelasin. lewat. Oh gitu. Saya udah jelasin teman-teman bahwa kondisi saat ini perlu kita kerja rame-rame ya. Artinya kita harus Iya, sama-sama iya. kita pikul gitu ya. Nah, kondisinya itu ada yang pensiun karena usia, ada juga yang dipensiun, dipaksa pensiun karena PHK. Nah, ini perlu ada solusi dan ini saya ngundang Mbak Rika nih untuk memberikan inspirasi teman-teman nih. Karena kan Mbak Rika ini angkatan 84 ya di UI ya. Iya, betul. Nah, teman-teman Angkatan kan pensiun pasti ya. angkatan pensiun. Angkatan pensiun. Baik. Nah, sekarang silakan Mbak Rika memperkenalkan diri, cerita tentang dulu kuliah tahun berapa dan kemudian prosesnya sampai ke e-lobster ini gimana? Monggo, silakan. Iya. Oke, selamat malam semua yang ada di sini. Saya Rika, kebetulan alumni UI tahun 84 di FISIP, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan komunikasi. Nah, dulu sih saya sudah bertahun-tahun memang saya juga karyawan ya. Saya karyawan, bidangnya ya di marketing, di macam-macam lah tuh, sampai akhirnya mendekati usia pensiun justru malah kurang beruntung lah gitu. Jadi ada bisnis yang nggak bisa jalan dan sebagainya. Nah, kemudian karena saya memang juga kebetulan terekspos sama online, jadi misalnya saya suka sosial media, kemudian saya juga suka belanja online. Nah, terus saya terinspirasi untuk ya mungkin bisnis online ya itu. Kemudian saya cari-cari, saya mulai lihat-lihat produk apa sih itu yang kira-kira memang dibutuhkan orang. Itu saya lihat-lihat di online. Kebetulan saya juga saya sering belanja di marketplace, jadi saya lihat-lihat dan kebetulan juga memang saya itu penggemar seafood. Saya penggemar seafood. Senang banget ikan, udang, semua deh, punya cumi, kepiting. Saya penggemar seafood sekeluarga. Dan kebetulan ada satu jenis seafood yang memang saya jarang makan. Kenapa? Karena mahal. Mahal. Nah, sempat bercita-cita, nanti suatu saat saya pengen makan ke Bali, makan lobster. Gitu. Saya pengen pokoknya buat suatu saat saya mau pengen menikmati lah gitu seafood itu. Tapi terus berkenaan dengan saya lagi cari-cari produk ini, saya lihat kok kayaknya potensinya bagus ya. Terus saya mulai itu cari-cari bagaimana cara saya mendapatkan lobster dengan murah itu. Saya cari-cari bahwa lobster itu bagaimana, terus saya harus dapetin dari nelayan. Kebetulan juga dapat informasi bahwa nelayan yang menghasilkan lobster itu menghasilkan lobster itu beda dengan yang mereka cuma ikan aja gitu. Jadi terus saya mulai cari jalurnya dan terus kebetulan memang saatnya pas banget pandemi gitu. Udah kita usia pensiun, terus kena pandemi pula ya. Pandemi pula gitu kan, pas banget gitu awal tahun. Jadi terus terang bisnis ini saya juga baru ya, pas banget memang dibutuhkan dan juga pas pandemi. Ya udahlah, saya nekat aja. Modal sebetulnya nggak ada,
gitu untuk berbisnis besar. Jadi saya mulai dengan apa adanya. Jadi mulai dengan mencoba teman menawarkan pertama jual apa yang hidup atau yang frozen, kan mau nggak masak ini lobster gitu. Mencoba menjual ke teman, kemudian saya coba masak, coba eksperimen dengan apa bumbu-bumbu segala. Saya bukan chef ya, saya bukan chef dan bukan jago masak juga, bukan. Terus terang bukan. Itu cuma karena kebutuhan aja dan emang suka ya. Jadi masak Kepepet ya. terus kepepet. Saya suka gitu. Suka enak ya ternyata gitu kan. Terus sambil lihat-lihat, kalau di restoran mahal itu bisa jutaan ya. Lobster yang besar itu bisa di atas 1 juta. Apalagi kalau lobster mutiara itu bisa 2 juta, 3 juta gitu kan. Wow. Ya itu udah nggak mungkin lah kan. Terus ada lobster yang kecil-kecil pun itu juga di atas 500.000 gitu. Jadi mahal gitu kan. Terus begitu kalau misalnya saya lihat orang makan satu porsi itu biasanya lobster satu terus dicampur sama binatang-binatang lain gitu kan, atau misalnya campur sama jagung, campur sama sayur. Jadi sebenarnya lobster itu nggak banyak gitu. Jadi itu saya lihat kemungkinan, nah ini orang yang emang suka kan kepengen makan lobster, pasti lobsternya doang dong kepengennya gitu kan. Pengen benar-benar puas makan gitu. Nah itu celah yang saya ambil. Jadi saya coba masak, saya jadi coba jual itu sebagai kuliner home delivery. Karena kan emang ya PSBB ya waktu itu ya. Saya mulai itu Februari. Jadi pas siapa sih yang mau makan di restoran kan nggak boleh gitu kan. Jadi ya udah saya coba online jalurnya. Saya mulai setelah dari teman ke teman, saya mulai Instagram. Kemudian Instagram jualan itu pusing bikin konten, pusing gimana caranya cari follower. Kan jurusan komunikasi, Mbak. Iya, tapi kan kalau saya harus posting setiap hari itu pusing loh. Pertama-tama awal ya oke, saya foto ini segala semua serba saya lakukan semua sendiri. Mulai dari cari lobster nelayan, masak, kirim, bikin konten sendiri, promosi sendiri semua, sampai kirim-kirim ke Gojek pun gitu, sendiri semua. Jadi bayangkanlah kepusingan, tapi pokoknya nekat aja, aja saya usaha Instagram, WhatsApp, kemudian saya mulai ini masuk ke komunitas emak-emak yang bisnis online juga. Jadi saya mulai di situ belajar melihat pasar, di mana sih target market saya sebenarnya. Kemudian mulai sedikit-sedikit Instagram saya mulai bertumbuh. Lumayan lah Pak, saya udah bisa swipe up, sekarang udah di atas 11.000 followernya. Di swipe up langsung ke landing page ya. Iya kan bisa. Tapi saya belum punya website karena belum kepegang, belum sempat. Domain sih udah ada, jadi lobster.com udah ada. Cuman ya itu mulai dari itu, kemudian saya lanjut ke mulai coba-coba marketplace karena saya senang belanja di Tokopedia. Akhirnya saya mulai jualan juga di Tokopedia, kemudian di Shopee. Dan belakangan saya mulai memberanikan diri nekat GoFood. Agak nekat memang, tapi ya udah saya coba daftar, ternyata saya diterima. Ya udah saya coba-coba dan itu agak nekat memang karena kan GoFood begitu datang tuh harus yang langsung ditungguin soalnya. Iya, ditungguin, stres. Bener-bener stres. Masalahnya ini sekarang GoFood kan udah di-improve ya, artinya iya, begitu order siapin prepare dulu, baru sekian menit kemudian panggil. Iya, waktu itu saya sudah mulai waktu belum masanya itu, jadi itu Gojek driver sudah nunggu di teras rumah, saya udah kasih minum tuh, biar mereka agak anteng Pak, sabar ya, ini lobsternya masaknya butuh
butuh waktu gitu karena kan lobsternya seger. Jadi Hmm. dari hidup di kolam saya di belakang rumah saya bikin kolam Hmm. air laut itu dimasak dari proses dari mulai dia hidup mati kemudian diproses dengan bumbu sampai dia matang terus kita bungkus gitu kan itu lumayan gitu kan sebetulnya sih kalau nggak ditungguin sih nggak stres ya tapi kalau ditungguin Ya, tuh stres hmm. gitu jadi Ya. ya itulah perjuangan Tapi untungnya Mbak Rika ini nekat ya, mengerjakan semua ya sendiri. Jadi memang harus kalau saya dulu dikasih julukan one man show. Nah, Mbak Rika ternyata one man show juga kan? iya Ya, one dari woman mulai show kali ya one woman show, dari mulai nyari lobsternya, urusan sama nelayannya, kemudian sampai ya bawa yang hidup ke rumah dimasukin ke kolam gitu ya. kolam Itu ya arti ya keuntungan dari one man show itu Anda tahu semua. Jadi ya kalau nanti Anda punya asisten gitu, itu nggak bisa lah dikibul-kibulin itu nggak bisa. Anda oh tahu. ya asisten sekarang sudah punya ada satu asisten Oh yang gitu ya. khusus untuk kerjaan motong-motong segala macam ya karena nggak mungkin gitu. Hmm. Jadi saat ini sekarang saya selain kuliner yang home delivery juga supply untuk yang hidup atau yang frozen. Jadi ada customer-customer yang dia mau masak sendiri di rumah gitu kan kita kirim frozen atau hidup lebih banyak yang hidup. Ya. Jadi dari nelayan datang ke rumah, saya masukin ke kolam. Itu frozen Tinggal, belum menggunakan reseller ya, Mbak ya? Untuk frozennya. belum. Ya. Itu salah Karena satu goal, karena begini, rencana saya ya, untuk merekrut yang reseller. perlu dipertimbangkan reseller untuk frozen itu, produk frozen itu nggak bisa di-return. Karena begitu sudah Oh masuk ke iya, freezer dia, keluar lagi itu sudah tidak tidak layak untuk dimasak lagi gitu. Nah, ini hati-hati nih, Mbak. Nanti saya kenalin sama Ibu Yuyun, itu ahlinya untuk teknologi pangan, tentang frozen segala macam. Nanti saya kasih wah nomor teleponnya asik. ya. Oke. Jadi Boleh. Saya terus terang ini, sih buta. iya siap. Ini apa namanya? Terima kasih loh Mbak Rika sudah memberikan inspirasi buat teman-teman ya. Bahwa seorang ibu-ibu gitu usia pensiun, Iya, terima kasih enggak sama-sama. bukan chef gitu, berani aja karena nekat lah. Kalau udah kepepet emang harus nekat ya. Nekat aja. Dan ternyata berhasil kan. Mungkin ada pesan Iya untuk betul. teman-teman yang Alhamdulillah sedang mempersiapkan, bawa hasil ya. ya mungkin ada saran, pesan-pesan buat Uh, teman-teman yang yang mempersiapkan masa pensiun. Mungkin Mbak Rika ada saran atau pesan gitu. ya boleh. Uh, Ya, kalau saran saya sih memang ini kan sekarang masa pensiun ditambah lagi dengan pandemi gitu ya. Pandemi. Jadi memang harus udah deh kita membanting setir untuk bisnis ya. Dan bisnis yang lebih jalan sekarang ya memang online, cara online. Yang merasa gaptek atau nggak bisa atau gimana takut buang deh jauh-jauh deh itu kita semua tuh bisa dipelajari masuk ke teman-teman atau lingkungan komunitas yang sama-sama dengan kita gitu saling belajar saling support gitu jadi bisnis baiknya online gitu kan terus gitu kedua salah satu yang waktu itu Pak Bi juga pernah jelasin kan yang bisnis yang jalan itu salah satunya kuliner gitu apalagi di masa sekarang ini gitu nah ya nanti kalau ada teman-teman atau alumni ini, yang untuk teman-teman yang saya pengen lihat kan belajar udah banyak juga tuh kan nawarin ini nawarin itu gitu kan di WhatsApp grup gitu itu saya sih diseriusin deh ya saran saya diseriusin maksudnya jangan sistem PO
Tapi kalau bisa kita memang persiapkan untuk ya secara rutin gitu. Jadi bisnisnya Ya, ya. supaya jalan secara rutin. Jadi bukan buka Bisa PO, bertumbuh oh ya. ya hari ini saya mau bikin ini, baru cari-cari pembeli gitu. Hmm. Jangan Ya, sih, ya. saran saya memang diseriusin gitu. Oke, ini Itu aja sih ada mungkin yang nanya sebentar. ke WA saya. Kalau misalnya ada yang pengen belajar sama Mbak Rika, bisa menghubungi di IG e-lobster ya. Boleh, boleh, di DM aja ke Ya, iLobster. ya, oke. Jadi Boleh. ini supaya teman-teman juga semangat gitu ya. Karena banyak yang bilang Mbak Rika hebat. Iya, iya, saya senang. Jadi, Senang banget. ya, oke. Baik, Mbak Terima Rika. kasih, terima kasih. Ini saya harus mengundang Mas Dokter Wawan ya. Nanti Ya, kapan-kapan ya. kita ngobrol lagi. Eh, Nanti workshopnya Siap. ikut kan, Mbak Rika ya? Insya Allah sih, kepingin banget lagi ngelihat Hmm. jadwal. Soalnya terus terang, ya gitulah. One man show padat banget. Siap, siap. Oke, selamat untuk Mbak Iya, Rika Pak. dengan iLobsternya. Teman-teman silakan kalau mau Ya, order itu. boleh, mau nanya boleh, mau saran boleh, langsung DM Boleh, aja di ditunggu banget tuh. iLobster Gila ya. ini. Ya, siap. Baik, terima kasih Mbak Rika. Terima kasih Ya, saya undang terima teman kasih yang lain. kembali. Baik, tadi sudah ngobrol sama Mbak Rika, luar biasa, kagum sekali saya. Ibu-ibu siap pensiun ya. Itu kalau kalau 84 itu kan sudah mendekati 55. Luar biasa. Dan semangat belajarnya patut ditiru ya. Karena yang harusnya gaptek, tapi dia menolak untuk gaptek. Nah, ini teman-teman, saya harus kasih semangat bahwa kita menolak gagal, ya, menolak bangkrut, menolak gaptek. Pokoknya kita harus melawan. Karena yang ikut arus itu cuma ikan mati. Kalau ikan yang hidup, itu melawan arus. Baik, sekarang saya cari dulu apa namanya. Saya mengundang Yuk Bersihin. Ini saya pikir udah masuk, tapi ternyata belum ya. Baik, silakan untuk uh, Mas Dr. Wawan dari Yuk Bersihin. Saya tunggu kehadirannya, kita ngobrol sama-sama di sini. Uh, Bentar, saya tak lihat, mungkin ada di bawah. Yuk Bersihin. Ini Yuk Bersihin ini apa namanya, usaha yang luar biasa nih. Saya terinspirasi karena apa namanya, alumni UI tahun 84 ini menginspirasi ketika kemarin saya melakukan webinar ya. Itu saya ini apa namanya, sebelah kiri ini luka-luka nih, luka-luka. Kalau pagi bangun tidur itu suka ada bintil merah gitu, yang terus gatel, digaruk jadi luka. Hanya sebelah kiri aja. Begitu dengar penjelasan dari Mas Dr. Wawan bahwa itu adalah tungau dari kasur, saya langsung beli alatnya. Dan ternyata sekarang ya memang tidak perlu lagi ada bintil-bintil merah itu, sehingga ya sudah selamat lah. Nah ini kita dengar langsung dari beliau. Saya kok belum melihat beliau ya. Oke, pelan-pelan kita cari ya. Karena ini banyak sekali yang mau live bareng saya nih. Bahkan saya bingung. Oke, nggak apa-apa. Nanti lah ya. Lain waktu kita live-live barengan gitu. Ini sebentar.
beliau pakai account Yuk Bersihin. Nah, ini kok belum muncul. Oh, sudah ada. Oke. Rupanya beliau ini dari awal sekali nomor 1 rupanya. Kita tunggu ini. Ini Dokter Malam Wawan. Selamat Pak. malam, Mas Luar biasa Wawan. Pak Abi. Saya terhormat banget bisa diundang sama Pak Abi ini, luar biasa. Terima kasih banget Pak Abi. Saya yang senang sekali ini, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman alumni 84 ya. Ada 2 yang menginspirasi ini. Mbak Rika tadi sudah kita ajak ngobrol. Nah, sekarang Pak Wawan nih. Kemarin kan kita di webinar kan close loop ya, terbatas. Sekarang udah Ya, lebih betul. terbuka. Nah, tadi sudah sedikit saya kasih pengantar. Monggo silakan Pak Wawan memperkenalkan diri dan bercerita tentang memasuki masa pensiun dan menolak untuk pensiun. menolak retire ini karena refire maunya. Silakan monggo. Ya. Ya baik Pak Bi, terima kasih banget teman-teman juga yang ada di IG live-nya Pak Bi. Saya sehari-hari sebetulnya pekerjaan saya ini dokter spesialis bedah saraf di Angkatan Udara Pak Bi. Hidup saya banyaknya di kamar operasi. Dan sampai saat ini saya memang setiap hari adanya di kamar operasi lah waktu yang saya banyak habiskan. Lalu suatu hari ada 2 anak mahasiswa yang kebetulan saya kenal baik dan juga kenal baik dengan istri saya juga, yang mereka itu karena sebuah proses bisnis ya, lalu mereka yang bekerja di sebuah bidang yang terkait dengan ini, kemudian terpaksa harus PHK. Dan 2 mahasiswa ini menyampaikan kepada saya dan istri, kira-kira ini bagaimana, kami tetap pengen sekolah. Mereka ini orang dari kampung Pak Bi, jadi di Jakarta ini hanya tinggal di tempat orang begitu. Lalu ya saya bilang kita coba aja lah, nggak apa-apa, yang penting Anda kan sudah punya kompetensi sebagai orang. Ya. Saya dengar ada suara nyonya nih tadi di sebelah ya. Ya baik. Boyo tampil dua-duanya gitu. Ya. Susah. Tampil berdua nih. Iya, wine couple. Iya, sebetulnya Pak Bi kalau kita di awal saya notaris, suami saya dokter. Sebetulnya kami pensiun, usia kami masih lama. Kalau notaris itu berdasarkan undang-undang kan 65 tahun ya. Tapi kan kami juga sudah mulai merasa bahwa hidup kami ini harusnya bisa bermanfaat juga untuk orang banyak gitu, seperti Pak Bi juga. Jadi kami membangun bisnis yang memang kami dedikasikan untuk membantu teman-teman yang mau sekolah tetapi tidak punya biaya untuk kuliah terutama ya. Nah, oleh karena itu yang seperti tadi Dokter Wawan sampaikan bahwa ada 2 teman yang sudah kerja kemudian di PHK, ya kami bilang kalau misalnya kita mau ya yuk kita bismillah kita mulai gitu. Nah, dari 2 kami mulai di Oktober Pak Bi. Kemudian juga bisnis kami adalah vakum debu dan tungau dengan nama brand Yuk Bersihin. Kenapa Yuk Bersihin? Juga kami merasa bahwa Yuk Bersihin itu ajakan yang positif. Ayo kita bebersih gitu ya, dari apa. Jadi kami membersihkan soft material. Jadi debu dan tungau itu kan banyak di matras ya, di kasur, kemudian di horden. Ya belum lagi anak kami juga memang alergi tungau, jadi pas lah. Jadi pas memang. Terus kami juga kebetulan ya memang ada mesinnya, jadi ya udah pas juga gitu. Kebetulan ada mesin dari Jerman yang memang
bisa digunakan untuk itu gitu, dan 2 anak yang kami rekrut itu Sudah memang kompeten. sudah kompeten untuk Sebagai itu. pembersih. Jadi kayaknya memang sudah Dijodohkan Tuhan. Ya. Dari Oktober itu kami rekrut 2, kemudian sekarang sudah 6 orang, 4 sudah sekolah, yang 2 semester depan insya Allah sekolah. Dan omset kami Pak Bi alhamdulillah sih meningkat terus dari bulan ke bulan. Kami juga ada manajer untuk medsosnya ya, karena memang kalau tadi Mbak Rika bisa menjalankan sendiri, kami kebetulan ada kegiatan-kegiatan yang harus kami jalankan sesuai dengan profesi kami, jadi kami minta tolong yang ahli. Jadi mungkin ada 3 ini Pak Bi, ada 3 bidang yang kita sekarang mulai, kita nih dari nol, dari sisi medsos nih nggak ngerti Pak Bi, tapi rupanya dari mulai Oktober, November, apalagi setelah masuk ke Corona ini, kita banyak belajar. Ya akhirnya sedikit-sedikit tahu juga tentang medsos, walaupun ya sampai sekarang mungkin cuma sedikit tahu. Akhirnya kami bagi menjadi 3 bidang. Satu itu terkait dengan konten, yang satu lagi terkait dengan call center dan customer service. Dan yang ketiga terkait dengan untuk langsung berhubungan dengan medsosnya itu, jadi yang memantau mengenai misalnya kalau iklan di Google Ads, kemudian Instagram kita bagaimana dan lain-lain. Jadi sekarang kita punya 3 pegawai yang khusus menangani tiga hal itu begitu. Dan jadi, bisnis kami juga berkembang Pak Bi. Bisnis kami sekarang ada selain tadi, kemudian kami juga ada karena daily corona cleaning. Ada daily cleaning, itu memang ibu-ibu kan yang memang jadi tulang punggung keluarga ya, yang kebetulan suaminya terkena dampak COVID juga, jadi harus keluar, kami latih, akhirnya bisa menjalani bisnis daily cleaning. Kemudian kami juga ada penyemprotan disinfeksi, itu juga itu karena ada corona ini. Ya. Orang yang minta kepada kami bisa nggak melakukan desinfeksi. Ya, kami belajar dan kemudian cleaner kami juga akhirnya belajar dan akhirnya sekarang bisa juga. Jadi ada 3. Ada sekarang 4, ditambah ada yang lagi. Terbaru kita masukkan juga yaitu cuci kasur. Jadi sekarang ada 4. Iya, ada 4 3 yang paling banyak dipesan, yaitu tadi debu dan tungau, kemudian yang kedua karena corona ini desinfektan itu di mana-mana banyak yang minta, kemudian yang ketiga karena ada ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dan mereka datang ke kami untuk bisa meneruskan, karena waktu itu kan ada aplikasi yang sempat drop, lalu orang-orang ini menjadi tidak punya pekerjaan dan datang ke kami waktu itu untuk menjadi cleaner untuk general cleaning. Begitu Pak Bi kurang lebih. Keren. Mungkin habis live ini saya akan hubungi call center Anda. Aduh, ini luar biasa ini saya ini dapat guru dan langsung nih maha guru ini. Karena begini, saya itu sudah 3 bulan ini, itu kalau bangun tidur itu ada bintik merah kecil gitu. Nah, terus gatel, terus digaruk-garuk itu jadi koreng gitu kan. Apalagi saya ini kan nggak bisa, kalau bekas luka itu nggak bisa langsung hilang. Jadi, habis kemarin kita live bareng di webinar itu, saya terus beli alatnya, tapi ya alat-alatan aja gitu. Nah, sejak kemarin itu sudah nggak ada lagi bintik merahnya gitu. Hanya bekas-bekas luka aja yang masih ada. Jadi saya belajar ilmu tungau dari Pak Dokter. Jadi Pak Bi itu tempat tidur yang saya sendiri kan karena punya anak saya yang alergi itu ya. Itu tempat tidur kita kan bersih Pak Bi. Ya saya walaupun mungkin laki-laki nggak begitu peduli, tapi karena saya dokter kan saya lihat ini bersih tempat tidurnya. Begitu disedot pakai alat penyedot debu tungau yang kita sengaja pesan yang dari Jerman itu, kotornya luar biasa Pak. Kotor banget ternyata. Ya pakai air ya Mas. Iya pakai air, medianya air. Itu luar biasa ternyata kotornya di situ itu. Tungau dan debu. Udah saya di situ. Besok langsung order ini. Waduh. Wah, terima kasih sekali Pak Bi. Malah saya pikir tadinya
apa ganti kasur aja ya sekalian karena udah malas banget. Jangan dong, jangan dong. Oh gitu ya. Alasannya gini. Iya. Udah 14 tahun nih kasurnya. Ya dibersihkan rutin aja Pak Bi, 3 bulan sekali. Boleh. Saran kita 3 bulan sekali dan harga kita kan bukan yang ini, kita memang apa namanya bisa terjangkau. Ya, tadi artinya gini, maksudnya walaupun masuk usia pensiun gitu ya istilahnya, tapi ternyata bisa membuat sebuah bisnis karena melihat peluang. Dengan adanya COVID ini membuka peluang buat Mbak Rika, membuka peluang buat Pak Dr. Wawan kan, dan Ibu juga. Jadi memang awalnya kita takut dan merasa sedih ya, karena banyak yang kena PHK dan segala macam. Tapi janganlah vibe itu, mood itu menguasai kita. Kita harus berani keluar. Menurut saya gitu. Saya juga begitu ada COVID, PSBB, workshop saya yang offline, terpaksa saya stop semua. Klien saya juga yang offline, saya stop semua. Jadi, waktu bulan Februari itu sudah ada 100 orang yang mendaftar untuk workshop saya, terpaksa saya pulangin semua duitnya. Karena nggak boleh kan, jadi betul. Jadi akhirnya kita harus tetap usaha dan tidak boleh patah semangat gitu. Nah, betul. Yang tadi kata-kata Pak Bi tadi yang menarik banget, melawan bangkrut, melawan ketidakberdayaan kita harus fight. Ya. Menolak soalnya bangkrut. Kan memang kadang-kadang pikiran itu mengganggu ya, karena sekarang kan bisnis uncertain banget ya Pak Bi ya. Betul. Besok gimana, lusa gimana, tapi ya itu kita jalanin aja terus gitu aja terus. Semangat. Emang sebetulnya apalagi kami ini lihat kan orang-orang ini kan ini Pak Bi, apa namanya, kita pengen anak-anak ini jangan sampai nanti putus sekolah gara-gara kita tidak serius, tidak semangat begitu. Iya. Dan memang keadaan ini keadaan yang sebetulnya bukan harus dihadapi oleh masyarakat umum ya. Karena keadaan uncertainty ini kan dapatnya di MBA program ini. Mengambil putusan dalam keadaan tidak menentu ini kan bukan mainan orang sembarangan gitu. Jadi ini kita harus sering-sering sharing ya. Mungkin nanti Pak Wawan juga sekali-sekali kita bahas tentang hal tersebut ya, mengenai masalah kesehatan, mengenai masalah karena mencekam sekali ini keadaannya. Iya Pak Bi, betul Pak Bi. Ya. Dan monggo untuk teman-teman yang satu lifting dengan Pak Wawan, mungkin ada saran atau teman-teman yang kena PHK, monggo diberikan saran atau pesan-pesan setelah ini. Ya, monggo. Ya baik Pak Bi, saya kira memang tadi yang paling penting itu yang Pak Bi sampaikan tadi, kalau ikan mati aja yang ikut arus, ke bawah arus ya. Kalau ikan hidup pasti melawan arus dan kita harus adaptif dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kalau kita nggak cepat-cepat melakukan adaptasi, saya kira kita akan jadi ikan mati yang terbawa arus tadi. Dan ini kemudian yang kedua saya kira semangat, karena kalau kita lihat banyak dari pengalaman orang-orang ya yang bukan kami, mungkin kami sangat sedikit sekali pengalaman, tapi orang-orang yang katanya 99 kali gagal, tapi yang ke 100 berhasil, ya itulah yang menjadi stepping stone bagi kita. Jadi jangan pernah untuk menyerah, mencoba dan mencoba saya kira. Dan yang terakhir saya kira bisnis itu nggak bisa kita belajar sendiri, harus cari guru gitu dan bertanya kemana-mana. Saya mencoba untuk itu, istri saya mencoba untuk itu, dan sekarang saya punya guru baru juga, Pak Bi namanya. Nah ini tadi banyak yang WA saya, kalau misalnya mau belajar atau mau tanya-tanya gitu kepada Dr. Wawan atau kepada Ibu, itu bisa menghubungi di DM Yuk Bersihin. Silakan. Ya, silakan di DM aja.
Ya, karena kan sifatnya kan gimana pun juga ini kan lokal ya. Betul. Lokal. Siapa tahu nanti di Surabaya ada yang mau kolaborasi dengan ibu dan bapak, kan itu berkembang ya. Jadi mengapa tidak gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wawan dan sharingnya juga. Ya, saya juga yang terima kasih Pak Bi. Sama-sama. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi itu cerita dari Pak Wawan dan Ibu luar biasa. Kalau dilihat dari usia sebetulnya ya samalah tuan saya sih, tapi kelihatannya beliau juga pembelajar. Tidak menyerah dengan keadaan, menolak untuk kalah, menolak untuk untuk mundur, menolak untuk macam-macam. Dan sekarang saya akan undang alumni 84 juga UI. Sebentar, Mbak Indah Damayanti. Nah, ini saya lagi nyari-nyari nih, beliau ada di mana. Mungkin udah dari tadi kali ya masuk ya. Mbak Indah Damayanti. Silakan Mbak Indah, kalau bisa silakan request untuk live bareng. Ya, karena saya kalau harus nyari ke atas luar biasa. Mbak Indah Suwondo. Iya, kita go live bareng. Ya, ini Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam Pak Bi. Gelap ya Pak? Iya, ini lampunya dinyalain ada nggak lampunya? Iya, ntar saya pindah dulu. Bentar Pak. Ya. Iya, udah lebih terang sekarang. Ya. Assalamualaikum Pak Bi. Ya, waalaikumsalam Mbak Indah. Ini tadi udah ngobrol sama Mbak Rika, sama Pak Wawan juga. Gitu. Ini menginspirasi sekali beliau-beliau ini. Iya, sangat menginspirasi. Ya, jadi iya Pak. Ya, buat teman-teman yang memasuki masa pensiun, nggak perlu kecil hati karena kita nggak sendirian. Kita banyak teman, jadi bisa saling membantu, saling hand to hand gitu. Ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol, monggo dipersilakan memperkenalkan diri dan kemudian apa yang rencana mau dilakukan oleh Mbak Indah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Pak Bi. Saya sangat berterima kasih sudah diajak bergabung ke sini. Sebetulnya belum pantas Pak Bi saya ini diajak bergabung, belum punya pengalaman. Cuman karena tadi ditawari oleh Mbak Dewi dan tim Pak Bi, jadi ya udah saya beranikan diri meskipun belum ada pengalaman apa-apa. Jadi saya ini lulus dari UI Fakultas Psikologi tahun 84 Pak Bi. Ya. Terus saya langsung terjun ke dunia konsultan. HRD waktu itu expert namanya. Lalu melanglang buana di dunia HRD. Jadi orang kantoran. Jadi karyawan. Sampai saya terakhir keluar tuh resign tahun 2017. Jadi selama berapa tahun tuh? 20 tahun lebih saya hidup di kantor dari pagi sampai malam pulang ya udah di kantor ngerjain pekerjaan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba tahun 2017 saya kepikiran Pak Bi, aku ini mau pensiun 3 tahun lagi, terus nggak punya modal apa-apa gitu kan. Saya tidak berasal dari keluarga bisnis, bukan keluarga pedagang. Suami saya juga sama karyawan. Saya jadi mikir lah, nanti saya kalau udah pensiun terus mau ngapain gitu kan. Sementara ya gaji dari bulanan kan juga tabungannya nggak seberapa. Modal dari orang tua juga belum tentu cukup gitu. Maksudnya nggak ada juga.
Jadi saya memutuskan resign Pak Bi tahun 2017 dengan cita-cita yang wah macam-macam, mau bikin konsultan psikologi sendiri, mau berdagang, mau bertani, bercocok tanam, macam-macam Pak Bi. Yeah. Tapi setelah saya resign, saya terus kehilangan pegangan kan Pak Bi ya. Halo? Iya, iya. Jadi nggak kayak malah jadi gamang Pak Bi. Karena apa? Karena saya keluar sebelum punya sesuatu yang saya jalanin. Nah, waktu itu memang ada senior yang menyarankan, kamu jangan keluar dulu. Kamu harus punya dulu satu usaha gitu. Tapi karena saya nggak punya bakat, jadi wes aku nekat gawe keluar tanpa pegangan. Bener Pak Bi. Sampai 3 tahun ini aku nggak punya apa-apa. Lah, terus tahun depan suami saya kan mau pensiun. Nah, disinilah saya terus kayak ditabok gitu Pak Bi. Lah, suami saya mau pensiun. Terus tahun depan kita mau dapat income dari mana bulanan. Jadi ya mungkin ketakutan yang wajar yang dialami oleh orang-orang yang mau pensiun di usia-usia saya ini ya Pak Bi. Makanya saya sangat berterima kasih teman-teman dari UI 84 mau menyelenggarakan ini, apalagi mengundang Pak Bi sebagai narasumber. Wah, saya dari pertama minggu kemarin ikut tuh udah bersyukur sekali. Wah, kayaknya saya mau ikut nih workshopnya gitu. Tapi kan saya nggak punya apa ya Pak Bi, belum punya pegangan apa-apa seperti Mbak Rika sudah mengawali dengan bisnis lobster, atau Pak Dokter siapa tadi yang sudah Wawan dengan bisnis kebersihannya gitu. Nah, saya ini udah di kepala nih mau begini, tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Nah, mungkin dari sini saya berharap dapat masukan banyak dari teman-teman dan juga dari Pak Bi. Gitu Pak Bi ceritanya. Siap. Jadi yang paling penting kita harus merasa kita tidak sendiri. Anda tidak sendirian. Jadi banyak teman-teman yang mengalami nasib sama. Yang pensiun nggak cuma suami saja, tapi banyak orang yang pensiun juga. Ada yang menerima retirement, ada yang menolak retirement. Saya termasuk yang menolak retirement karena saya nggak mau tired ya, nggak mau capek kan. Retirement itu artinya orang yang capek. Gitu. Nah, betul. Saya rubah menjadi retirement. Jadi saya bakar lagi, saya tambahin api lagi gitu. Ya caranya ya bergaul dengan anak muda ya karena zaman sudah berubah. Nah, kita mesti mengikuti zaman. Karena satu kata kunci yang harus kita pegang adalah stay relevan ya. Jadi bagaimana kita walaupun zaman berganti kita tetap relevan. Nah, tadi Mas Wawan luar biasa, beliau melakukan relevansinya itu dengan merekrut anak muda, bergaul sama anak muda, belajar medsos dan segala macam, dan luar biasa. Luar hebat biasa. Banget itu. Ya, jadi nomor 1 itu Mbak, stay relevan. Nomor 2 membuka diri, jangan berhenti hanya karena diberhentikan oleh usia. Jadi usia saya 71 tahun, saya masih fasih dengan... Masih kelihatan sehat, Pak Bi. Alhamdulillah ya, masih kelihatan sehat dan relevan dengan topik-topik anak-anak muda ya. Jadi itu modal utama. Baru kemudian kita menolak kalah, menolak bangkrut, menolak gagal. Iya gagal ya. Harus ada keyakinan itu. Jadi makanya saya menyambut prakarsa dari teman-teman dari UI 84 Inc. ya, yang menyelenggarakan gerakan ini, ya dimasukkan undang untuk teman-teman alumni UI 84 khususnya yang mau bergabung, ya monggo kita sama-sama gitu. Iya, senang sekali Pak Bi. Ada workshop itu. Betul. Nah, jadi di workshop itu nanti akan saya bahas apa itu job creation dan apa itu income creation. Karena mungkin ada yang beruntung kayak Mbak Rika, kemudian Pak Wawan yang
punya produk yang bisa dijual. Ya. Sementara ada teman-teman yang di luar sana yang nggak punya produk, mungkin tidak mampu membuat produk gitu ya, tidak punya ilmunya juga, tidak punya modalnya, jadi yang penting harus dapat income. Nah itu mungkin dengan cara menjadi reseller atau dropshipper gitu ya, dengan perhitungan yang simpel seperti ini Mbak, kalau Anda punya produk terus Anda jual, untuk mendapatkan profit 30% itu sulit sekali Mbak. Zaman sekarang ya, zaman sekarang sulit. Tapi kalau mau menjadi reseller atau dropshipper, itu 25%, 30% itu pasti dapat. Tanpa perlu punya produk. Nah, ini kan harus kita bukakan ya. Possibility seperti ini. Ini, kesempatan-kesempatan seperti ini harus kita buka ya. Karena Shakespeare mengatakan bahwa luck is how you expose yourself into chances. Bagaimana kita mengekspos diri kita kepada kesempatan-kesempatan. Nah ini yang saya coba lakukan bersama teman-teman sehingga ia bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Jadi saya tadi cerita saya punya aplikasi yang gara-gara corona juga terpaksa saya hentikan gitu. Tapi saya hidupkan lagi nanti bulan depan, sehingga teman-teman UI, mungkin Mbak Indah juga bisa memanfaatkan itu. Ya. Karena contohnya gini, kalau misalnya ada produk, master produk, harganya 200.000 aja. Misalnya propolis gitu ya. Propolis kan lagi dipakai nih sama meningkatkan imunitas ya. Nah, itu harganya katakanlah 200.000. Kalau dapat 250.000 ya. 200.000. Katakanlah 200.000 aja. Kalau dapat 30% kan udah 60.000. Atau kalau 250 kan 75.000. Satu itu, Mbak. Nah, kalau Mbak Indah bisa ngajak teman-temannya untuk beli 10 aja ya. 10. Itu berarti kan udah 600.000 gitu ya. Itu buat teman-teman yang memang betul-betul nggak punya sesuatu untuk dibisniskan, itu menjadi sesuatu solusi yang bisa membantu ya. Jadi hal seperti ini kita coba lakukan. Nanti saya akan bahas dengan teman-teman dari UI 84 Inch ya, untuk kita bahas sama-sama. Gitu Mbak Indah. Jadi terima kasih banyak sudah hadir, berbagi dengan teman-teman. Nggak ada yang dibagi, Pak Bi. Ya artinya berbagi pengalaman kan itu suatu ilmu juga ya. Jadi yang menghadapi masalah seperti Anda nggak sendirian. Banyak di luar sana yang seperti Anda. Kita coba selesaikan sama-sama supaya timbul harapan. Ya, timbul harapan. Boleh bertanya Pak Bi? Monggo, silakan. Ya, apakah kita harus memilih untuk seperti saya nih pemula yang sama sekali belum pernah berbisnis? Kita punya passion atau keahlian, misalnya saya di psikologi. Di sisi lain sekarang untuk kita berbisnis di bidang ini, di bidang psikologi kan mungkin nggak jauh-jauh dari konsultasi, nggih. Tapi padahal yang dibutuhkan sekarang lebih banyak mungkin yang Pak dibahas kemarin, minggu kemarin, produk-produk seperti makanan, yang basic needs ya Pak Bi. Nah jadi sementara kita tidak pernah bergelut di bidang produk itu. Nah itu memulainya tuh dari mana Pak Bi sebaiknya? Terus menimbulkan tadi kenekatan yang seperti Mbak Rika punya itu caranya gimana? Jadi begini Mbak Intan ya, saya pikir keahlian Anda di psikologi itu sekarang ini sedang dibutuhkan. Dan medianya mungkin tidak lagi offline, tidak lagi tatap muka ya. Tapi lebih banyak mungkin melalui online. Jadi bisa lewat Zoom atau lewat WA live ya. Itu bisa konsultasi. Dan mengapa saya katakan itu dibutuhkan? Karena pada saat ini
pada saat ini banyak orang-orang yang sebetulnya dalam tanda petik sakit. Ya. Nah, begini, datangnya pandemi membuat orang itu naluri dasar manusia yang muncul itu takut, Mbak. Orang merasa takut. Satu. Kemudian yang kedua, dia merasa marah. Kok pandemi nggak kelar-kelar gitu ya. Yang ketiga, sedih, Mbak. Karena nggak ada income, nggak ada apa, segala macam, kantor tutup, kena PHK. Nah, ini mereka-mereka ini kan sebetulnya butuh saran. Paling tidak butuh teman untuk mendengarkan keluhan mereka. Nah, ini kan kerjaan psikologi, Mbak. Nah, tinggal bagaimana Anda membuat perangkatnya, entah itu websitenya atau entah itu tempat untuk konsultasinya, sehingga itu bisa membuka peluang untuk bisnis ke depannya. Gitu, ya. Nanti mungkin lewat 84 ink nanti kita bahas, mungkin bisa one-on-one seperti ini, gitu ya. Apa aja yang bisa dilakukan nanti. Yang penting banyak teman, banyak network, itu Anda bagian dari itu, pasti aman. Siap, Pak Bi, siap. Silakan pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau disampaikan, yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Intan. Mungkin lebih ke curhat ya, Pak Bi. Kalau saya pribadi menghadapi seperti, karena saya sudah start artinya saya mengidentifikasikan diri saya sejak 3 tahun yang lalu ini tidak punya pekerjaan, tidak punya jabatan, tidak punya uang. Itu Pak Bi. Saya sudah mempensiunkan diri kan 3 tahun lalu. Teman-teman ini kan mungkin baru tahun depan. Tapi selama 3 tahun itu memang saya membenahi mental sendiri, Pak Bi. Jadi saya lebih, saya nggak punya apa-apa. Nah, lalu saya larinya kepada kegiatan-kegiatan yang memang banyak ke bidang rohani, sosial, kumpul-kumpul sama teman-teman yang ya emak-emak yang ke pengajian-pengajian gitu, Pak Bi. Lalu dari situ saya mendapatkan seperti kekuatan bahwa kita itu hidup bukan hanya melulu untuk uang, tapi memang kita butuh uang. Tapi saya menanamkan tuh sejak tahun kemarin saya menemukan bahwa ya sudah, kita pasrahkan saja kepada yang di atas. Toh kalau memang rezeki tidak akan tertukar. Mungkin dengan mulai pensiunnya suami tahun depan itu saya lebih tergerak untuk mulai lagi memberanikan diri untuk buka usaha. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai pensiun atau tidak berkegiatan berkantoran di zona nyaman seperti yang tahun-tahun sebelumnya, ya ada baiknya mempersiapkan mental dulu dari sekarang gitu. Atau tadi sudah memulai dulu usahanya kecil-kecilan dari sekarang gitu, supaya nanti ketika begitu tank keluar pensiun besoknya udah nggak kerja yang biasanya rutin itu nggak shock gitu, Pak Bi. Itu aja yang bisa saya sharing, Pak Bi. Baik, nanti Mbak Indah akan tahu bahwa bagaimana caranya tanpa punya produk tapi punya profit. Nah, itu paling enak gitu, Pak. Ya. Paling gampang ya, Pak Bi. Paling gampang, nggak usah repot. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Sami-sami, Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, barusan sudah tuntas dengan Mbak Indah. Jadi lengkap sudah. Dari yang penuh semangat Mbak Rika dengan lobsternya, kemudian Pak Wawan dan Ibu yang semangat juga untuk bahkan memberdayakan teman-teman yang tiba-tiba tidak berdaya. Juga Mbak Intan tadi yang ya tepatnya sedang mengalami kembali di riset ke titik nol. Nah, ini keadaan ini bukan
bukan keadaan yang baru. Ini memang sekarang terjadi dan kita harus mampu mempersiapkan mental agar semangat kita tidak luntur. Jadi mari kita menolak kalah, kita menolak untuk menyerah, kita akan usaha terus. Ya. Yang penting Anda harus merasa Anda tidak sendirian. Ya. Kita punya banyak teman, ini follower saya aja ada 60.000 lebih, ya. Itu teman networking yang luar biasa. Kalau saya panggil aja misalnya, ahli Facebook Ads siapa? Muncul deh. Gitu. Ya, jadi teman-teman jangan menyerah. Gitu. Nah, sekarang ini waktunya harusnya udah habis. Karena tadi harusnya saya mulai 19.30, harusnya 20.30 habis. Tapi ini heran ini, Instagram lewat dari 1 jam kok nggak mati. Kita lanjut sampai dimatiin sama Instagram. Sekarang apa ada yang mau live sama saya, mau keluh kesah tentang kena PHK dan segala macam, dipersilakan. Saya mengundang. Bentar, saya lihat ada yang tadi mungkin ada yang ingin curhat. Satu saja, karena saya juga masih balik kerja lagi. Loh, Pak Pi masih kerja? Oh, masih lah. Kalau nggak kerja nanti malah jadi pikun. Kerja, bermanfaat buat orang banyak, nah, kenapa tidak ya? Monggo, silakan. Ada yang tertarik mau ngobrol sama saya langsung? Iya, silakan request live. Iya. Bentar, dari Blitar, ikut monitor. Oh, monitor aja. Emas Bram Official. Dari Boyolali. Konon akan bisa jadi 4 jam. Wah, luar biasa ini. Instagram udah mau bersaing sama Zoom. Oke. Siapa nih yang mau Emas Bram? Coba ya, saya cari ya. Ya, ini ada nih. Ya, oke. Oke, saya minta ini. Tadi ada yang minta mau live sama saya. Pengen curhat tapi lagi ngelonin yang kecil lah. Ya udah. Yang gede kali. Oke, ini saya mengundang Mbak Auduri Beauty. Pengen dengar apa yang dialami oleh beliau. Kita bisa sharing sama-sama. Warung ABG Lamongan. Dari Lamongan. Ini kok Mbak tadi minta tapi diundang malah nggak muncul. Oke, saya cancel ya. Siapa lagi yang mau live bareng Pak Bi? Yang ngelonin bayi, ngelonin yang kecil nggak usah live bareng saya kali ya. Oke, sambil menunggu yang request. Jadi, kita sudah dengar tadi ya, banyak teman-teman yang mengalami itu. Emas Bram Official. Oke, coba saya cari ya. Mau ngomong apa sih ini dari tadi? Am.
Ya, Hmm, selamat malam, gimana? aku terinspirasi sama Sufi. Oh Tahu gitu. ini luar biasa. Terinspirasi apanya? Cuman ngobrol-ngobrol aja. Tapi ini luar biasa nih. Aku ngikutin follow terus. Gitu ya, alhamdulillah. Ya. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ini loh eh kepengen ngobrol-ngobrol santai lah Hmm. tentang ini loh Eh, sekarang kan lagi dunia usaha lagi agak menurun ya Hmm. Gimana kiat-kiatnya biar tetap semangat sama usahanya yang lagi dijalani Terima kasih Oke, baik. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan unek-uneknya? Eh, siapa ini? Doggy Park Waterboom Indrapura. Mana itu? Ada yang lain mungkin? Gobang Curat. Oke, tadi sudah disampaikan oleh siapa? Ibram ya namanya tadi ya. Ya, Pak Emas Bram Official, bahwa semuanya memang sedang susah ya. Jadi nggak usah kecil hati, Anda nggak sendirian. Ini saya undang Mbak Rini Soekartini yang dari tadi sudah minta untuk live bareng, kita dengar curhatannya apa. Nah, nggak muncul nih orangnya. Tadi minta tapi rupanya koneksinya ya. Kita tunggu. Jadi emang betul sekarang ini usaha memang sedang turun semuanya, tapi nggak berarti kita harus menyerah ya. Kita harus tetap usaha. Banyak ilmu-ilmu dasar yang apa namanya yang kita perlukan. Saya kerjasama dengan UI 84 ini mau bikin workshop murah meriah lah. Yang penting bagaimana mulai sampai profit. Nah, kalau mulai itu apa yang mesti diperhatikan, apa yang mesti disiapkan, kemudian marketing itu apa, dasarnya kita bahas sama-sama, mempercepat itu dengan selling, bagaimana konsekuensinya apa. Ya. Nah, kalau mau sustain, usahanya mau berumur panjang, ya harus berani membangun brand, ya. Bagaimana apa namanya cara membangun brand, ya. Ini Kabupaten Subang hadir, terus kemudian ada yang bilang, saya pengen berguru langsung sama Papi, tapi apa daya tidak ada untuk bayarnya. Oh, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, karena di IG saya seringkali membagi banyak pengetahuan ya. Ya, cuman bedanya saya nggak apa namanya, tidak menjelaskan satu persatu apa yang saya jelaskan, jadi ya harus dicerna sendiri. Tapi itu gratis, artinya tidak perlu ada biaya untuk itu. Ya, silakan. Siapa ini? Khairul Qurani tadi minta, tapi terus ngilang. Ya udah. Oke, buat teman-teman yang mau belajar tapi nggak ada biaya, silakan follow IG saya. Saya itu sehari bisa 3-4 kali posting ya tentang brand, tentang marketing, tentang selling ya. Kemudian kalau mau dimentorin ya mau nggak mau ada biayanya ya, karena saya itu
nanti kalau mentorin Anda gratis, Andanya sukses, sayanya yang kolaps. Ya, oke. Tapi buat materi tentang Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads. Saya bukan termasuk pelaku Facebook Ads, Instagram Ads, maupun Google Ads. Saya lebih banyak menggunakan organik ya. Karena organik itu lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Oke, ini ada yang mau live sama saya. Boleh. Ini saya nungguin jam 9 ya. Jam 9 saya cabut. Oke, tadi mana? Siapa tadi? Oke. Silakan, Sahita. Oke, silakan. Ini Mbak Sahita ya. Assalamualaikum. Halo, selamat. Waalaikumsalam, Pak Di. Mana? Wah, saya jadi deg-degan nih. Oh, deg-degan mau. Akhirnya ya, mau. Iya, akhirnya bisa ngobrol langsung sama Pak Bi. Iya, gini Pak Bi, kan kalau saya sendiri kan juga bisnis ya, maksudnya karena masih bisnis yang menengah, kan ada kuliner sama lebih ke fashion seperti hijab gitu kan ya. Nah, cuman yang saya bingungkan itu kalau yang kuliner ini kan lebih ke bisnis bubur kacang hijau tuh. Nah, saya bingung untuk mengangkat si brandingnya ini, itu saya bingung angkatnya itu dari sisi mananya itu sih. Karena kan kalau saya lihat di sini itu bubur kacang hijau kan jarang ada yang memang sampai dimasukkan ke media sosial. Jadi ya udah bubur kacang hijau udah di pinggir jalan kayak gitu-gitu sih Pak Bila. Kan saya maunya gimana caranya si bubur kacang hijau ini bisa menjadi lebih naik lagi gitu sih, lebih bisa hits gitu sih Pak. Saya cerita aja ya, alumni saya itu ada yang mengawali dengan bukan bubur kacang hijau, tapi susu kacang hijau. Ya. Susu kacang hijau. Jadi diperes dari susu, tapi karena susu kacang hijau itu kesannya itu murah gitu ya, maka dibikin sama dia menjadi jus. Ya, dibuat jus supaya kelihatannya naik. Gitu. Lalu dikasih nama, mereknya itu Jukajo, jus kacang hijau. Ya. Nah, berangkat dari physical benefit-nya jus kacang hijau, yaitu bahwa jus kacang hijau itu bisa untuk meningkatkan ASI. Ya, meningkatkan ASI. Nah, ketika meningkatkan ASI berarti kan fokus kepada ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Nah, lalu dibuatlah oleh dia Jukajo for Mom. Gitu. Nah, dari situ ternyata booming gitu ya. Jadi omsetnya dari 100 juta per bulan menjadi 500 juta per bulan gitu. Nah, nanti kalau mau nasihat yang praktis langsung, nanti saya kasih nomor teleponnya. Anda bisa langsung berhubungan sama beliaunya, bilang aja Pak Bi yang suruh. Dia nggak akan nolak. Karena udah komitmen bahwa Pak Bi dan alumninya itu, murid-muridnya itu harus siap untuk memberikan saran atau memberikan masukan buat teman-teman supaya semua maju bersama. Ya. Oke, nanti. Iya sih. Ya, kamu DM aja ke saya. Kamu DM ke saya supaya nanti saya bisa jawab ya. Iya. Oke.
Baik. Siap Pak Bi. Ya, terima kasih ya. Oke Sampai Pak ketemu Bi. lagi. Terima Assalamualaikum. kasih. Ya. Waalaikumsalam. Oke, tanpa terasa waktunya habis. Habis dari tadi sih sebenarnya. Ini tak moror-mororin sampai jam 9. Harusnya 20.30 sudah habis. Ternyata bisa panjang, ya. Jadi kalau teman-teman butuh saran, apakah itu produk, apakah itu marketing, ataukah branding, silakan menghubungi alumni saya. Mereka pasti mau bantu, karena itu sudah janji sama saya. Kalau yang nggak mau bantu, nanti tak berhentiin jadi muridnya Pak Bi. Nggak saya sapa nanti. Baik, saya kira malam ini cukup ya. Jadi ngobrol-ngobrolnya seru. Tadi ada teman-teman alumni. Awalnya adalah mereka yang pensiun ya, pensiun masuk usia pensiun dan menolak untuk pensiun. Jadi itu nanti kita akan bahas di workshop. Dan juga buat teman-teman yang pensiun dini karena di PHK. Nah itu juga kita butuh solusi. Nanti juga akan kita bahas di workshop. Jadi workshopnya tanggal 10 mulainya. Setiap seminggu gitu ya. Seminggu nanti ada tanggal 10, 17, terus 20 sama 24. Ya. Jadi kalau yang ada keleluasaan waktu dan keleluasaan dana, bisa ikut. Nanti kita networking sama teman-teman alumni UI. Itu yang mahal. Kalau ilmunya mah ya dari saya aja lah. Tapi kalau ininya apa namanya? Kalau dengan alumni UI itu jaringannya luar biasa ya. Karena Iluni itu dipimpin oleh orang-orang yang top semuanya. Baik, terima kasih banyak. Saya sudah sampai di sini. Sampai jumpa di lain live IG. Dan juga kalau yang berkesempatan untuk ikut workshop, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih leluasa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.